Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga senantiasa Allah memberi keselamatan kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa mengasihi kita semua, dan semoga Allah senantiasa merahmati, memberkati kita semua. Yang kira-kira kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak ada kekuatan selain kekuatan daripadanya, yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris berbunyi, give thanks to Allah, the King of the King, the power, the one power of the world. Keren kan? Baru saya belajar tadi bahasa, cari di YouTube. Selanjutnya, sebagai seorang hamba yang mengaku Muslim, sebagai seseorang yang berKTP Islam, sudah sepatutnya kita semua senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, la nabiyya ba'dahu, di mana karena berkat kehadiran beliau tenggelamlah ilmu-ilmu pengetahuan yang jahiliyah, yang kalau menggunakan bahasa sekarang mengatakan ilmu-ilmu yang bodoh, dan mana yang belum aku tadi banget. Budi mentala sekali tidak terekam. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dilanjutkan dengan salat tarawih yang insya Allah dilaksanakan secara berjamaah pula. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa saya ceramah di sini? Karena kalau di situ kelihatan kalau saya grogi, gemetar, makanya saya lebih suka di sini. Kemudian yang kedua, kepada anak-anak muda yang di belakang masjid dan di samping masjid, minta tolong dulu jangan ada yang merokok karena saya ceramah. Tolong jangan ada yang merokok, karena saya setengah mati di sini menahan. Nantilah selesai tarawih baru kita sama-sama merokok. Nah, itu yang kedua ya. Ya baik. Selanjutnya saya mohon perhatiannya sejenak dari Bapak Ibu sekalian, bahwa di masjid ini ada adik-adik kita yang perlu kita apresiasi, karena kehadiran mereka di masjid ini memeriahkan masjid kita. Untuk itu saya panggil 3 orang anak kecil untuk membantu saya di depan. Ada yang bersedia? Siapa yang bisa? 3 orang. Siapa yang bisa? Anak kecil, bukan bujang. Siapa yang? Dial maju. Sini. Si Ege siapa? Ege mana? Sini berdiri di sini. Siapa lagi? Ada lagi yang mau? Iya. Nazim maju. Satu lagi, siapa lagi? Nah, maju. Baik, inilah wajah-wajah calon penerus kita yang insya Allah akan selalu memakmurkan masjid kita setelah kita tiada nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dial. Namanya Dial bukan? Dial. Lihatin, ini berapa? 5.000. Ini buat kau. Nyangka enggak saya kasih uang dari rumah? Nyangka enggak atau tidak?
Nyangka sudah nyangka. Baik, sekarang saya mau tanya, senang nggak dikasih uang? Ini ya. Sini, sebelah sini. Nah, senang nggak dikasih uang? Senang. Bersyukur nggak? Uangnya berapa? 5.000. Mau beli apa? Pasar malam. Oh, baik. Oke ya. Tunggu dulu ya. Selanjutnya ya. Nazim. Ini berapa dia? Nah, Nazim saya kasih. Ini berapa? 10.000. Senang nggak? Senang. Nyangka nggak tadi mau dikasih uang? Nyangka. Enggak. Bilang nyangka. Udah nyangka. Tahu dari mana kau? Baik, senang. Senang. Bersyukur. Alhamdulillah. Sebelah sini. Jadi ini namanya siapa? Ahmad. Orang baru ya? Orang baru? Ya. Orang baru. Baik. Ini berapa? 10.000. Saya kasih 10.000. Nyangka nggak sebelumnya? Sudah tahu nggak? Sudah tahu. Tahu dari mana? Baik. Ini di luar skenario saya rupanya ini anak-anak ini. Baik. Kau dapat berapa? 10.000. Senang? Senang. Bersyukur? Syukur. Nazim dapat berapa? 10. Bersyukur? Bersyukur. Kau dapat berapa? 5.000. Masih senang? Senang. Tidak iri sama itu? Itu 10. Kalau begitu saya ambil kembali nih. Masih senang? Senang. Lebih senang 10.000 atau 5.000? Berapa? 10.000. Mau saya kasih 10.000? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini, kebanyakan dari kita lupa bersyukur dengan apa yang telah kita dapat hanya karena kita melihat apa yang orang lain dapat. Kebanyakan dari kita merasa, ini tidak adil. Saya sholat, saya beramal baik, kok saya dapat cuma segini, sementara si A, si B dapat yang lebih banyak daripada saya, sementara dia tidak sholat. Mengapa demikian? Itu dikarenakan kita selalu melihat atau membandingkan diri kita dengan yang lebih di atas daripada kita. Kita tidak pernah membandingkan diri kita bahwasanya masih ada loh orang-orang yang rezekinya jauh lebih kurang daripada kita, namun mereka tetap bersyukur. Kebanyakan dari kita lupa untuk bersyukur hanya karena ego di dalam diri kita yang menginginkan lebih daripada orang lain. Ya, adik-adik duduk dulu ya. Nanti kalau ada uang lagi saya panggil lagi. Dian, ini biar hadir saya kasih juga nanti. Oke, duduk dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah jangan hancurkan kebahagiaan kita hanya karena melihat rezeki orang lain lebih banyak daripada kita. Karena kita tidak pernah tahu mengapa rezekinya lebih banyak. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang Allah telah ambil darinya. Kita tidak pernah melihat itu semua. Dan kemudian kita tidak pernah tahu mengapa rezeki kita saat ini sedikit daripada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu Allah merencanakan apa untuk diri kita di kemudian hari nantinya. Untuk itu tetaplah kita bersyukur. Jangan sampai hanya hal-hal seperti ini membuat kita lupa bersyukur. Bahkan lebih parah lagi menyalahkan Allah. Ini Allah tidak adil. Percuma saya sholat, percuma saya berdoa, meminta. Ternyata si A, si B tidak pernah sholat, tetapi rezekinya lebih baik daripada saya. Nah, ini namanya suudzon. Tetap kita nuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ada lagi orang ketika dia merasa rezekinya lebih sedikit daripada orang lain, maka dia berusaha bagaimana caranya agar orang tersebut jatuh atau berada di bawah dia. Maka dia menghalalkan segala cara, melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang tersebut, sehingga dia puas bahwa rezekinya lebih baik daripada
orang yang tadi yang rezekinya bagus tadi. Jadi semoga kita terhindar daripada hal-hal yang seperti itu. Baik, aku mulai ini ceramahku. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah untuk saudara-saudara saya yang masih ada di rumah, mudah-mudahan mereka mendengar ini. Sesungguhnya saudara kita yang saat ini tidak berada di masjid ini, tidak semuanya tidak mau datang itu karena malas, tidak. Ada beberapa orang yang sebenarnya dia ingin datang ke masjid ini, dia ingin ibadah, tapi dia malu karena selama ini dia tidak pernah ke masjid, sehingga pada saat ini hatinya kepengen sebenarnya ke masjid, cuma karena malu. Wah, nanti tetangganya bilang, tumben barusan ada angin apa? Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Mungkin ada saudara-saudara saya yang di rumah yang seperti ini. Untukmu saudaraku, percayalah, kami semua ini pernah berada di titik-titik seperti itu. Kami semua pernah mengalami seperti itu. Namun trik dari saya, abaikan saja. Percayalah, kata-kata orang mengatakan tumben ke masjid, kata-kata ini hanya bertahan paling tinggi 1 bulan. Ketika kau mengabaikan kata-kata ini, niscaya mereka akan bosan dan mereka akan melihat, oh iya benar bahwa orang ini sudah betul-betul niat ke masjid. Yang penting kita juga berusaha istiqomah. Itu yang pertama. Lalu ada lagi, bahkan yang mengatakan tumben itu bukan orang lain. Kadang-kadang suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Tumben bang, mimpi apa semalam? Jadi saya himbau kepada ibu-ibu terutama ya, janganlah kita mematahkan semangat. Bapak-bapak juga lah, jangan kita mematahkan semangat seseorang dalam beribadah. Karena belum tentu kita yang semua beribadah setiap hari ini bisa lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding mereka-mereka yang baru saja beribadah pada hari ini dan atau besok dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang baik keluar dari mulut saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kata-kata yang tidak enak atau tidak berkesan di hati Bapak Ibu sekalian, itu datangnya tidak lain dan tidak bukan dari kekurangan dan kebodohan kami. Untuk itu kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.